Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam bagi yang menonton video ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi mengenal cermin dalam dunia refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah bayangan yang dihasilkan ketika kita bercermin. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi mengenai macam-macam cermin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan karakteristik bayangan pada setiap jenis cermin. Karena jenis cermin banyak, jadi sifat bayangan yang dihasilkan pada setiap cermin jelas berbeda. Kemudian yang ketiga, dapat menggunakan rumus cermin sederhana untuk menyelesaikan soal dasar. Jadi, dengan video ini saya harapkan kalian bisa memahami perhitungan rumus-rumus sederhana yang digunakan pada materi cermin. Baik, yang selanjutnya saya ingin bertanya ke kalian, kenapa kira-kira bayangan yang dihasilkan ketika kita bercermin di rumah, seperti di kamar mandi, di lemari, itu bayangan yang dihasilkan itu sama besar. Tetapi jika kita bercermin di spion atau ketika kita berkendara, itu kendaraannya terlihat lebih kecil. Kira-kira karena apa? Jawabannya adalah karena cermin yang digunakan itu berbeda. Jika cermin yang digunakan di kamar mandi itu adalah cermin berjenis datar. Jika pada kaca spion itu cerminnya berjenis cembung. Jadi, perbedaan cermin itu menghasilkan bayangan yang berbeda. Jika cermin datar, bayangannya sama besar. Jika menggunakan cermin cembung, bayangannya menjadi lebih kecil. Lantas, jika kaca spion kendaraan kalian atau motor kalian itu diganti dengan cermin datar, seperti cermin di kamar mandi atau di lemari, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ketika kalian berkendara nanti, kendaraan yang berada di belakang kalian itu akan terlihat ketika kendaraannya itu wis mepet sama kalian. Jadi bisa dibayangkan maka akan terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi gunanya cermin cembung pada kaca spion itu adalah untuk mengetahui kendaraan-kendaraan di belakang kita itu tuh bayangannya diperkecil sehingga kita bisa kira-kira di belakang kita itu ada mobil, ada motor. Dengan jarak yang cukup jauh kita bisa melihat bayangannya dari kaca spion karena kaca spionnya berjenis cembung. Jika kaca spionnya berjenis datar, bayangannya bakal terlihat ketika benda tersebut itu tepat di cerminnya. Jadi mobilnya baru 1 meter di belakang kalian baru ketangkap sama yang namanya kaca kalian. Ya kalian nggak bisa mengelak, pasti akan terjadi yang namanya kecelakaan karena kan tiba-tiba muncul kendaraan dalam hitungan sepersekian detik karena kita tidak bisa mengkira-kirakan adanya kendaraan di belakang kita. Jadi fungsinya kaca spion adalah untuk melihat kendaraan yang di belakang karena bayangan yang dihasilkannya itu kecil. Jika menggunakan cermin datar, maka bayangannya itu akan sama besar. Jadi, apa itu cermin? Cermin itu gampangnya adalah bidang datar yang mengkilap yang bisa menangkap gelombang cahaya. Jadi, kalau tidak ada gelombang cahaya atau cahaya dalam ruangan itu, ya kalian tidak bisa mengaca atau bercermin. Betul? Jadi ya, bayangan yang dihasilkan itu tidak ada. Jadi, kaca itu berfungsi ketika ada yang namanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya ya tidak bisa kalian bercermin karena tidak bakal terbentuk yang namanya bayangan. Nah,
Ini adalah jenis cermin. Cermin itu jenisnya ada 3, cermin datar, cermin cekung, sama cermin cembung. Ketiga-tiganya ini kita menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cermin datar ketika kita berkaca di kamar mandi, di depan lemari. Cermin cekung kita jumpai ketika kita ke dokter gigi. Jika kita periksa gigi, itu kan ada cermin kecil, kayak bentuknya kayak sendok gitu yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, itu membantu dokter untuk melihat lubang pada gigi kita. Kemudian pada reflektor center, kemudian pada sisi sendok yang depan yang buat tempatnya nasi itu cermin cekung. Kemudian cermin cembung kita jumpai di yang namanya kaca spion kendaraan tadi. Kemudian di pertigaan jalan itu biasanya ada cermin cembung warna merah, kemudian diletakkan di pojok jalan. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi yang namanya kecelakaan. Karena cermin cembung itu sifatnya menyebarkan cahaya. Jadi dia bisa menangkap benda-benda yang jaraknya jauh tapi terlihat dalam bayangannya itu bentuknya kecil. Jadi jangkauannya luas sehingga bayangannya yang ada pada cermin itu kecil. Kalau yang kita pasang di pertigaan itu cermin yang ada pada kamar mandi, ya tidak berfungsi karena bayangannya bakal terbentuk ketika kita berdiri di depan cermin dengan jarak terbatas. Paling-paling itu 3 meter itu kita masih terlihat lah ya. Tapi kalau sudah jauh kayak 10 meter, 20 meter ya tidak nampak pada cermin. Jadi untuk uh, mengutamakan fungsinya yang dipasang adalah cermin cembung. Setiap cermin memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung tujuannya dan mau digunakan seperti apa. Selanjutnya adalah cermin datar. Cermin datar ini memiliki sifat memantulkan bayangan yang bersifat maya. Maya itu semu. Semu itu apa? Semu itu tidak nyata, yang terlihat pada bayangan. Jadi kita bercermin itu ada 2 tempat nyata ketika kita berdiri, kita berkaca di depan kaca, sama semu. Semu itu adalah maya yang tidak nyata yang kalian lihat di depan cermin. Itu namanya maya. Kemudian sama besar. Tadi jika kalian berdiri di depan cermin 20 cm, maka bayangan yang dihasilkan adalah 20 cm juga. Kemudian jika bendanya 5 cm luasnya, maka yang nampak pada cermin adalah 5 cm. Begitupun dengan jarak tinggi sama lebarnya itu tetap sama. Kemudian tegak. Maksudnya kalau kita bercermin itu bayangannya tidak terbalik kan? Kalau kita bercermin di kamar mandi, enggak, kepalanya kita di bawah, kakinya di atas. Tapi yang terbalik adalah kiri kanan kita. Tapi itu adalah sifat alami dari cermin untuk membalikkan kiri kanan kita atau mirroring istilahnya kalau kita selfie, tapi tidak membalikkan atas dan bawah atau bersifat terbalik, tetapi tegak. Nah, cermin-cermin itu kita jumpai di cermin kamar mandi, kemudian ketika kita bercermin di depan lemari, pokoknya yang cerminnya itu datar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung memiliki sifat dapat memantulkan bayangan yang bisa diperbesar atau bisa diperkecil, tergantung dengan jarak bendanya. Jadi nanti di selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jarak. Jadi jika jaraknya berbeda, maka bayangannya yang dihasilkan bisa diperbesar, juga bisa diperkecil. Kemudian
bayangan yang dihasilkan bisa tegak, bisa terbalik, tergantung sama jarak dan ruang bayangannya. Kemudian kita bisa menjumpai di mana saja, di lampu senter dan juga cermin rias. Jika kalian berkaca pada kaca bedak, itu kan terlihat lebih besar yang terlihat pada kacanya, karena itu memanfaatkan yang namanya cermin cekung. Kemudian ketika kalian periksa gigi, dokter giginya menggunakan kayak bentuk spatula atau sendok itu yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, itu tuh isinya kaca cekung atau cermin cekung. Jadi berfungsi untuk memperbesar bayangan, jadi mempermudah dokter untuk melihat lubang-lubang kecil pada gigi kita. Yang selanjutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung selalu dimention contohnya yaitu mengenai kaca spion, karena memiliki sifat dapat memantulkan bayangan yang hasil bayangannya nanti akan terlihat kecil dan melihat area yang luas, jangkauannya lebih luas, karena bersifat menyebarkan cahaya. Biasanya digunakan di kaca spion atau di pertigaan jalan. Kemudian yang pertama, ini adalah sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama bersifat maya atau semu karena berada di belakang cermin. Jadi di belakang cermin itu adalah di cerminnya ya teman-teman. Bukan waktu kita mengaca. Kalau kita mengaca itu sifatnya nyata. Kalau maya berarti bayangannya berada di cermin. Yang kedua adalah tinggi bayangannya sama. Kalau tingginya 10 cm, bayangannya juga 10 cm. Jaraknya pun juga pasti bakal sama. Jika jarak dari cermin 10 cm, begitupun di bayangannya 10 cm menjauh. Kemudian posisinya bayangannya tuh tegak dan menghadap berlawanan dengan arah benda. Jika ke kiri, kita melihat bayangannya ke kanan. Jadi berlawanannya bukan atas bawah ya. Kalau atas bawah itu terbalik namanya. Kalau berlawanan arah berarti kanan kiri. Kemudian yang istimewa dari cermin datar itu dapat menghasilkan banyak bayangan. Nah, bisa menghasilkan banyak bayangan jika ada dua cermin yang dijejerkan dengan membentuk sebuah sudut. Misal, kita ingin menghitung banyak bayangan. Caranya gimana? N. N itu apa? Banyak bayangan. Menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat per A kecil. Itu nama bacanya itu alfa. Atau sudut antara dua cermin dikurangi 1. Semisal, sudut cerminnya membentuk 60 derajat. Jadi, ada dua cermin datar ya. Cermin datar, kalian ukur menggunakan busur, hadap-hadapan, membentuk sudut 60 derajat. Nah, setelah itu berapa bayangan yang terbentuk? Tinggal kalian masukkan saja ke rumusnya. N sama dengan 360 derajat dibagi 60 derajat min 1. 360 dibagi 60 sama dengan 6. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Nanti bayangan yang terbentuk dengan dua cermin yang dijejerkan membentuk sudut 60 derajat, bayangan yang terbentuk adalah 5 bayangan. Istimewanya cermin datar adalah seperti itu. Bayangannya yang terbentuk itu banyak. Tapi kalau di cermin cekung sama cembung, kalau bayangan bendanya cuma satu, ya nanti hasilnya cuma satu. Kemudian, kalau pada yang namanya cermin cekung, untuk bisa mengetahui letak bayangannya, itu harus kita tahu sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi, cermin cekung punya 3 sifat istimewa. Yang pertama adalah sinar sejajar sumbu utama oleh cermin cekung akan dipantulkan ke titik fokus utama. Yang kedua, sinar melalui titik fokus utama F
Pada cermin cekung dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar melalui titik pusat kelengkungan P atau R, cermin cekung dipantulkan kembali. Jadi, untuk bisa mengetahui letak bayangan suatu benda, maka harus menggunakan dua sifat cermin. Yang pertama bisa menggunakan sifat istimewa 1 dan 2, bisa 2 dan 3, bisa 1 dan 3, tergantung dari benda yang diletakkan. Seperti itu ya. Dan ada rumus ruang benda ditambah ruang bayangan itu harus sama dengan 5. Jadi, jika ruang benda terletak di ruang 2, maka ruang bayangannya pasti di ruang 3. Jadi, ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Karena ruang bayangan pada cermin hanya ada 4. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Selanjutnya adalah rumus perhitungan pada cermin cekung. Jadi, yang membedakan cermin cekung dan cermin cembung adalah nilai titik fokus. Pada cermin cekung itu nilai fokusnya bernilai positif karena bayangan bisa tercipta di ruang 1, 2, 3 atau di depan cermin. Jadi bernilai positif. Kemudian untuk rumusnya yaitu 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. SO itu apa? SO adalah jarak benda. Kemudian kalau SI adalah jarak bayangan. Terus untuk yang kedua mencari perbesaran. Perbesaran disimbolkan dengan M. M sama dengan mutlak SI per SO sama dengan mutlak HI per HO. Mutlak itu apa? Mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi nanti semisal kalian ketemu SI-nya negatif, nah tetap kalian masukkan negatifnya, tapi nanti nilai akhirnya bakal positif. Jadi misal SI-nya ketemu -6. -6 SO-nya 3, berarti kan -6/3 sama dengan -2. Kalau ada mutlaknya, hasilnya tidak -2, tapi 2, selalu positif. Itu yang namanya mutlak. Untuk slide selanjutnya akan membahas mengenai soalnya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian mengenai perhitungan rumus cermin cekung itu seperti apa, kakak memberikan satu soal, contoh soal beserta jawabannya. Yang pertama, sebuah benda berada 20 cm di depan cermin cekung dengan fokus 5 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan. Untuk mengerjakan soalnya, kita harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Dalam soal itu diketahui 20 cm bendanya, jadi bendanya itu berjarak 20 cm di depan cermin cekung. Kemudian fokusnya, fokus cermin cekung bernilai 5 cm. Ingat, untuk cermin cekung itu nilai titik fokusnya bernilai positif. Ya, kenapa bernilai positif? Perhatikan gambar yang di sampingnya karena bendanya berada di depan cermin. Setelah diketahuinya ditulis, barulah yang ditanya itu apa saja? Yang ditanya adalah SI atau jarak bayangan, kemudian perbesaran dan sifat bayangan. Langkah yang ketiga adalah dijawab. Jadi, untuk di langkah dijawab ini, kalian masukkan rumus-rumus dari yang telah diketahui itu. Jadi, menggunakan rumus cermin, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Dalam soal tersebut sudah diketahui, F-nya bernilai 5. 5-nya itu positif ya. Jadi, 1/5 sama dengan 1/20 ditambah 1/SI. Perhatikan, angka harus dipisahkan sama huruf. Hurufnya itu yang SI itu loh. Jadi, supaya bisa dihitung syaratnya,
angka harus dipisahkan sendiri, huruf harus dipisahkan sendiri. Jadi kita pisahkan 1/5 minus 1/20. Kok tiba-tiba jadi minus 1/20? Karena dari sisi kanan dipindahkan ke sisi kiri atau pindah ruas. Yang awalnya positif 1/20 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif 1/20. Setelah itu, dilihat penyebutnya itu tidak sama. 5 sama 20. Kita cari yang namanya KPK-nya dengan cara dikalikan penyebutnya. 5 dikalikan 20 sama dengan 100. Jadi, antara 5 dan 20 kelipatan yang sama adalah 100, dikelipatan 100. Jadi, penyebutnya sudah sama 100, langkah yang selanjutnya adalah 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian pindah ke pecahan sampingnya, 100 dibagi 20 adalah 5. Setelah penyebutnya sama, barulah dikurangi. Hasilnya 15/10 sama dengan 1/SI. Nah, supaya bisa menjadi SI, harus dikalikan silang, atau lebih mudahnya itu dibalik. Jadi, 5/100 sama dengan 1/SI, dikalikan silang menjadi 100/15. 100/15, jika dikecilkan menjadi angka desimal, menjadi 6,6 cm. Nah, dari situ sudah diketahui nilai SI-nya 6,6 cm. Pertanyaan yang selanjutnya adalah mengetahui perbesarannya itu seperti apa. Tinggal kita masukkan ke yang namanya M sama dengan mutlak SI per SO. Jadi, tanda tegak 2 itu adalah tanda mutlak. Mutlak itu apa? Jadi, misal SI-nya negatif. Misal SI-nya minus 4, SO-nya 2. Jadi, minus 4/2 itu kan seharusnya minus 2 karena negatif dibagi positif. Karena ada tanda mutlaknya, jadi tidak menjadi min 2, tapi 2. Karena ada yang namanya istilahnya tanda mutlak. Jadi, tanda mutlak nilainya harus positif. Jadi, kembali lagi ke M cermin, M-nya kalian masukkan, SI-nya sudah diketahui 6,6, SO-nya sudah diketahui 20, tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, kemudian itu kok bisa 66/10? Karena kakak pecah. 6,6 itu 66/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma itu ada satu angka. Semisal ada 2 angka, maka per 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Karena ada 1 angka, jadi 66/10 dibagi 20. 66/10 dikali 1/20. Kok bisa, Kak, 1/20? Karena pembagian. Kalau pembagian, bilangan pecahannya dibalik. 20 itu kan sama dengan kayak 20/1, ya kan? Nah, untuk di perkaliannya dibalik. 66/10 dikali 1/20, hasilnya 66/200. Sama dengan 0,33 cm untuk nilai perbesarannya. Sudah ketemu, kita masuk ke sifat bayangannya. Jadi, ruang bayangan pada cermin cekung atau ruang pada cermin cekung itu ada 4 saja. Kalau pada cermin cekung, ruang 1, 2, 3 itu berada di depan cermin, ruang 4-nya berada di belakang cermin. Kita perhatikan dulu yang di soalnya. Nilai fokusnya bernilai 5 cm, maka R-nya pasti 10 cm, karena R adalah 2 kali dari titik fokus, berarti 10 cm. Kemudian bendanya 20 cm. 20 cm itu terletak di ruang 3. Ruang 3 ya. Untuk mengetahui sifat bayangannya, kita harus menggambarkan dengan yang namanya sifat istimewa pada cermin cekung. Tadi sudah dijelaskan sifat istimewa pada cermin cekung itu ada
Ada 3. Yang pertama adalah, jadi yang kakak gambarkan itu menggunakan sifat istimewa 1 sama sifat istimewa 2. Istimewa 1 itu yang warna hitam, sifat istimewa 2 itu yang warna merah. Yang nomor 1 adalah sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi di 1, 2, 3 itu adalah bagian depan cermin. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang warna merah adalah sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian dari situ perhatikan gambarnya, ketemu titik potongnya. Ketemu titik potongnya di ruang 2. Berarti letak bayangannya ada di ruang 2. Karena bayangannya terletak di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Nyata dan diperhatikan lagi gambar panahnya menjadi terbalik. Karena kalau nyata pasti gandengannya terbalik. Kalau maya pasti gandengannya tegak. Itu satu kesatuan ya, itu sudah pasangan, sudah menjadi couple. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kalian jawab nyata dan tegak, ya jelas salah. Yang benar pasangan itu nyata dan terbalik kalau posisinya di depan cermin. Nah, kemudian diperkecil. Kok diperkecil, Kak? Karena ruang bayangannya terletak di ruang 2. Ruang benda itu adalah ditunjukkan dengan tanda panah atas, yang warna biru tanda panahnya ke atas. Nah, ruang bayangannya itu adalah yang berada di ruang 2 dengan tanda panah ke bawah. Jadi bisa disimpulkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan ruang bayangan pada cermin cekung tersebut berada di ruang 2. Paham ya? Selanjutnya adalah pembentukan sinar cermin cembung. Perlu diketahui, nilai titik fokus pada cermin cembung adalah bernilai negatif. Karena apa? Karena bayangan yang selalu dihasilkan itu hasilnya di belakang cermin. Makanya nilai fokusnya bernilai negatif. Dan ada 3 sifat sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan oleh cermin cembung seolah-olah berasal dari titik fokus utama. Titik fokus utama pada cermin cembung itu berada di belakang cermin. Kemudian yang kedua, sinar menuju titik fokus utama dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar menuju titik pusat kelengkungan atau M, atau P, atau R, itu dipantulkan kembali. Dan mana sih yang sumbu utama? Sumbu utama cermin itu yang berwarna hitam. Yang yang ada titik fokusnya, yang ada tulisan M, F, sama O, itu namanya pusat atau sumbu utama, mohon maaf ya, itu namanya sumbu utama. Kemudian yang warna orange itu adalah cerminnya. Jadi posisi cermin cembung itu posisi yang gendut. Kalau kalian lihat sendok itu yang namanya cermin cembung. Nah, cermin cembung itu kalau kita mengambil nasi pakai sendok yang ada nasinya di atas itu posisinya cermin cekung karena berupa cekungan. Nah, yang di bagian belakangnya itu cermin cembungnya. Jadi bagian yang menonjol ke depan. Selanjutnya, rumus cermin cembung. Semua rumus cermin itu sama, yaitu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Hanya yang membedakan itu adalah nilai F-nya atau nilai titik fokusnya. Kalau cermin cekung itu nilai fokusnya bernilai positif. Tapi kalau cermin cembung bernilai negatif. Jadi, kita lihat contoh soal yang nomor 3, yang di samping itu. Nah, benda berdiri 20 cm, berarti diketahui SO-nya. Kemudian,
cermin cembungnya berfokus 10 cm. Nah, ditulisnya nanti di soal itu adalah minus 10 cm karena cermin cembung. Nah, untuk rumus perbesarannya sama ya, SI per SO ada mutlaknya sama dengan HI per HO ada mutlaknya. Nah, selanjutnya adalah contoh soal dari cermin cembung. Ada soal, benda berdiri 20 cm di depan cermin cembung berfokus 10 cm. Tentukan jarak bayangan dan sifat bayangan. Langkah pengerjaannya terlebih dahulu ditulis, diketahuinya itu apa. Diketahui SO atau jarak bendanya 20 cm. Kemudian fokusnya bernilai 10 cm. Ingat, cermin cembung nilai fokusnya bernilai negatif, berarti nilai fokusnya minus 10 cm. Yang ditanyakan jarak bayangan, perbesaran, dan juga sifat bayangan. Setelah diketahui dan ditanya, langkah selanjutnya adalah dijawab. Tinggal kalian masukkan rumusnya. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Tinggal kalian masukkan minus 1 per 10, karena titik fokusnya bernilai min 10, sama dengan 1 per 20, karena SO-nya 20, ditambah 1 per SI. Nah, untuk bisa dihitung, kembali lagi saya ingatkan, harus dipisahkan angka sama huruf. Nah, kan ada huruf di 1 per SI. SI kan abjad ya, huruf. Nggak bisa dihitung. Nah, supaya kita bisa menghitung dan bisa mengetahui nilai SI-nya, maka 1 per 20 kita pisahkan ke sebelah kiri sama 1 per min 10 supaya bisa dihitung. Jadi, 1 negatif 1 per 10 dikurangi 1 per 20. Kenapa kok tiba-tiba negatif 1 per 20? Karena pindah ruas dari nilai yang awalnya positif menjadi negatif. Ingat ya, kalau dari ruas kiri itu negatif, kalau dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif. Positif ke kiri menjadi negatif. Pokoknya pindah ruas ngono lo ya. Jangan sampai lupa. Setelah itu kita lihat penyebutnya. Penyebut itu yang bawah. Yang atas itu namanya pembilang. Pelajaran SD, jangan dilupa. Jadi, karena 10 sama 20 itu tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara dikalikan. Jadi, 10 sama 20 kelipatannya adalah 200. Dikalikan. Karena merupakan kelipatan. Kemudian dari 200 dibagi 10 sama dengan negatif 20. Kemudian 200 dibagi 20 sama dengan 10, sama dengan 1 per SI. Nah, karena sudah sama penyebutnya, sama-sama 200-nya, maka langsung saja ditambahkan. Negatif 20 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 30 per 200, sama dengan 1 per SI. Supaya bisa menjadi SI, maka harus dikalikan silang atau dibalik. Negatif 200 per 30 sama dengan 6,6 cm. Jangan lupa negatifnya ya, negatif 6,6 cm. Untuk mencari perbesarannya, tinggal kalian masukkan saja SI sama SO-nya. 6,6 untuk SI, SO-nya 20. Tinggal kalian ubah 6,6 menjadi pecahan biasa, menjadi 66 per 10, dibagi 20. Untuk bisa dihitung pembagiannya harus diubah dulu menjadi perkalian. Syarat untuk diubah menjadi perkalian adalah harus dibalik. Ingat ya. Jadi 66 kali 1, 66, 20 kali 20, 400. Jadi bisa dikecilkan menjadi 0,165 cm. Untuk perbesarannya sudah diketahui. Kita berpindah ke sifat bayangannya. Kalau cermin cembung, itu posisi benda selalu di depan cermin. Sudah selalu di depan cermin. Dan yang di depan cermin itu adalah ruang 4. Di belakang cermin ada ruang 1, 2, 3. Ruang 1 itu antara cermin dan titik fokus. Ruang 2 antara titik fokus sama kelengkungan.
ruang 3 antara kelengkungan sampai seterusnya. Nah, jadi bayangannya terletak di ruang 4 karena di depan cermin. Kalau cermin cembung yang berada di depan adalah ruang 4. Kalau cermin cekung yang berada di belakang adalah ruang 1, 2, 3. Kemudian yang untuk mengetahui sifat bayangannya, kita harus menggambar dulu yang namanya sifat istimewa. Yang kakak gambarkan pada gambar sifat bayangan itu adalah sifat istimewa 1 sama 3. Jadi yang pertama itu yang panahnya warna biru. Nah, bunyinya adalah sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus utama. Jadi sinar datang dari depan cermin, masuk ke cermin dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian sifat yang kedua adalah kakak menggunakan sinar istimewa jenis ketiga, yaitu sinar menuju titik pusat kelengkungan cermin cekung dipantulkan kembali. Yang warna merah ya. Nah, setelah digambarkan itu, diketahui jika bayangannya berada di ruang 1. Karena apa? Ingat, jumlah total ruangan pada cermin cembung sama cermin cekung itu sama dengan 5. Jadi jika ruang bendanya berada di ruang 2, maka ruang bayangannya berada di ruang 3. Jika ruang bendanya berada di ruang 1, maka ruang bayangannya berada di ruang 4. Oke? Kemudian kita lihat gambarnya. Bayangannya berada di belakang cermin. Jika di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya dan tegak. Itu sudah pasti. Maya dan tegak. Kemudian diperkecil. Diperkecil itu kita tahu dari mana, Kak? Kita ketahui dari, perhatikan gambarnya. Bendanya ada di ruang 4. Berarti bayangan yang terbentuk adalah di ruang 1. Pokoknya yang dijumlahkan itu harus 5. Jadi dari 4 ke 1 adalah diperkecil. Jadi kita lihat dulu sifat bayangannya berada di ruang mana. Jika lebih besar dari ruang benda, maka diperbesar. Jika lebih kecil dari ruang benda, maka diperkecil. Jadi ruang bayangannya terletak di ruang 1. Dapat disimpulkan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian kakak kembali ingatkan, jika jumlah total ruangan pada cermin itu ada 5, jika ditotal secara keseluruhan. Jadi semisal ruang bendanya berada di ruang 2. Kemudian ruangan bayangan terbentuk di ruang berapa? Di ruang 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian saya contohkan lagi. Jika ruangan benda terletak di ruang 1, maka ruang bayangan terbentuk di ruang 4. Dari ruang benda ke-1 ke ruang bayangan ke-4, lebih diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Jadi bayangan yang terbentuk adalah diperbesar. Mungkin cukup sekian yang kakak bisa sampaikan mengenai materi cermin. Untuk yang akan datang, kakak akan menyampaikan materi mengenai lensa. Kurang lebih perhitungan rumus itu sama, yang hanya membedakan adalah letak bayangan sama letak bendanya. Karena pada lensa, pada dasarnya itu adalah gabungan dari 2 cermin. Nah, jadi ruang benda sama ruang bayangannya jelas berbeda. Jika ada yang dibingungkan, silakan bertanya, silakan menghubungi saya. Tidak apa-apa, karena minggu depan kalian sudah menghadapi yang namanya ujian. Kalian bisa paham dengan banyak berlatih soal dan mengerjakan soal. Jadi misal kalian mengerjakan di LKS, kalian tidak tahu caranya, nggak apa-apa banget kalian fotokan ke saya. Kemudian nanti saya akan kasih tahu cara menyelesaikan tugas itu. Jadi saya ingin kalian paham mengenai perhitungan rumus ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Jika ada yang dibingungkan silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.